Oke, kali ini yang kita bahas adalah kisah tentang Anas bin Malik ya. Kembali ke buku yang sahabat-sahabat Rasulullah tulis Syekh Muhammad Al-Misri ya. Rasulullah pernah berdoa untuknya, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya serta berkahilah untuknya pada harta dan anaknya. Jadi itu doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik. Ummu Sulaim ini dia masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk Islam, suami tidak masuk Islam. Nama suaminya adalah Malik ya. Malik ini tidak mau masuk Islam. Dia mau tetap berpegang teguh pada agama nenek moyangnya. Malik ini ingin istrinya atau Ummu Sulaim ini meninggalkan agama Islam tersebut yang telah dipeluknya. Namun dia tetap tidak mau. Dan akhirnya suatu hari Malik pergi sambil marah, lalu dia berpapasan dengan musuh. Dan akhirnya musuh itu membunuhnya. Sehingga Anas bin Malik tumbuh sebagai anak yang yatim pada waktu itu ya. Nah, namun si Sulaim ya, ibu dari Anas bin Malik ini, dia adalah wanita mukmin yang berakal cerdik dan dia ini sangat cerdas sekali. Nanti ada kisahnya dengan suaminya yang baru yaitu Abu Talhah. Nah, jadi Ummu Sulaim ini dia mengajaklah anaknya untuk masuk Islam juga, sehingga Anas bin Malik pada waktu itu masuk Islam. Dan ketika Rasulullah SAW dikabarkan akan berangkat ke Madinah untuk hijrah, jadi Ummu Sulaim ini menyampaikan kepada Rasulullah, ambillah si Anas ini ya untuk sebagai pelayanmu. Dan akhirnya Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Jadi ya, Rasulullah ini adalah anak Unais, anak kecil, anakku, aku membawanya kepadamu agar dia bisa membantumu. Dan akhirnya Rasulullah menerimanya. Si Anas ini mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah itu datang ke Madinah usianya 10 tahun, nanti beliau wafat ketika Rasulullah wafat usia 20 tahun, artinya 10 tahun ya dia bersama Rasulullah SAW sebagai pembantu Rasulullah SAW. Anas bin Malik semakin kagum dengan Rasulullah SAW, maka dari sini Anas begitu rindu mendampingi Nabi Muhammad SAW bahkan sampai di surga. Sehingga Anas bin Malik pernah mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan kiamat? Nabi berbalik bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Dia pun menjawab, aku tidak menyiapkan untuknya dengan banyak sholat, puasa, dan sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka wajar ketika Anas berkata, kami tidak berbahagia karena sesuatu seperti kami berbahagia karena sabda Nabi, anta ma'aman ahyat, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka aku mencintai Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap mereka bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Nah, jadi ini adalah hadis tentang bahwasanya kita nanti akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Dan Anas bin Malik ini juga pernah didoakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya, ya Allah perbanyaklah harta dan anaknya serta panjangkanlah umurnya. Nah, dan nanti anak si Anas bin Malik ini sampai 106 ya, dikatakan anak dari sulbiku sebanyak 106 orang. Di sini disebutkan anak Anas bin Malik itu ada 129 orang. Nah, ini beda-beda pendapat ya. Kisah yang lain bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka Anas bin Malik ini hidup selama 80 tahun lebih ya, dan itu dia menjadi seorang ulama, menjadi seorang dai. Anas menjadi rujukan kaum muslimin pada waktu itu, karena wajar karena dia sudah tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, tentu dia banyak tahu tentang Islam. Maka dia menjadi seorang ulama di masa ketika Rasulullah wafat. Kemudian Abu Hurairah pun telah mengatakan, aku tidak melihat seseorang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW daripada anak Ummu Sulaim itu Anas bin Malik. Ini salatnya mirip dengan Rasulullah ya, karena dia tinggal dengan Rasulullah ya, menjadi pelayan Rasulullah, maka dia tahu betul. Kemudian dari Sabit dia berkata, jika Anas bin Malik menghatamkan Al-Quran, dia mengumpulkan anak dan keluarganya lalu dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini budaya baik yang dibuat oleh Anas bin Malik ketika dia menghatamkan Al-Quran. Nah, selanjutnya nih dari Sabit Al-Bunani, ia berkata, orang yang mengurusi kebun Anas datang lalu berkata, tuanahmu kekeringan atau kehausan. Maka Anas memakai bajunya lalu dia keluar ke tanah lapang, kemudian dia sholat dan berdoa. Dan akhirnya tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya. Di sana awan itu menumpahkan air sehingga selokan-selokannya penuh. Hal itu terjadi di musim kemarau. Lalu Anas mengutus sebagian keluarganya lalu berkata, lihatlah sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja. Ketika Rasulullah wafat, maka Anas itu bermimpi bertemu Rasulullah setiap malam. Yang disebutkan Al-Musanna bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidak ada suatu malam pun kecuali aku bermimpi bertemu kekasih Rasulullah SAW. Akhirnya Anas menangis. Oke, ini saja kisah tadi Anas bin Malik. Nanti kita akan masuk ke kisah yang lain.